diharapkan kalian hadir di kampus Poli-J di Jember untuk didampingi dengan teknisi melakukan secara langsung praktikum mata kuliah yang memang sudah kami persiapkan, terdapat praktikum bloknya. Nah, lalu pada beberapa hari atau beberapa waktu yang lalu, ternyata ada informasi dari pimpinan begitu bahwa ada konsolidasi dengan tim Satgas COVID. Ternyata ada beberapa hal yang masih harus disesuaikan sehingga kita masih memerlukan keputusan, menunggu keputusan atau hasil konsolidasi antara pihak Poli-J dengan pihak Satgas. Semoga nanti akan dihasilkan keputusan yang terbaik. Namun untuk saat ini Bu Sabrina memberikan pendahuluan kurang lebihnya apa saja yang akan dipersiapkan untuk praktikum blok mata kuliah workshop sistem tertanam itu sendiri. Oke. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus kalian persiapkan, baik untuk perangkat device laptop kalian maupun untuk handphone kalian. Yang pertama yang harus disiapkan yaitu kalian harus menginstal terlebih dahulu Java JDK ya. Mungkin sudah apabila sudah mengambil mata kuliah PBO atau mata kuliah pemrograman yang lain mungkin sudah punya kalian Java JDK dan sudah sangat familiar terhadap hal tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu yang perlu kalian install adalah Arduino IDE. Nah, ini sangat penting kaitannya dengan nanti untuk pemrograman microcontroller yang akan kita lakukan di praktikum ini. Kemudian yang harus kalian install pada handphone kalian yaitu aplikasi Blink. Nah, kurang lebih logonya seperti ini ya, jangan tertukar dengan aplikasi yang lain. Nah, aplikasi Blink ini nanti yang akan menjadi user interface atau yang akan menjadi tampilan antarmuka dari program kalian. Jadi, kalian membuat code-nya itu disimpan di dalam microcontroller, yaitu lebih tepatnya di CPU dalam microcontroller. Nah, kemudian untuk program tersebut akan memproses sensor-sensor yang ada di modul kita yang sudah dipersiapkan oleh Bapak teknisi begitu. Lalu dari situ karena microcontroller tersebut terhubung dengan Wi-Fi, maka data tersebut akan dapat dilihat, dipantau maupun ditampilkan begitu di aplikasi Blink di dalam handphone kalian. Jadi akan bisa menjelaskan lebih lanjut, akan ada modul yang sudah dipersiapkan oleh kami. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada kurang lebih tiga komponen utama ya. Di mana di sini yang paling tengah itu merupakan microcontroller, kemudian yang sebelah kanan itu adalah relay, PCB atau relay, lalu yang sebelah kiri itu ada sensor jaraknya. Nah, harapannya output dari praktikum ini kami hanya mengantar sebatas penggunaan bagaimana cara menggunakan modul tersebut, kemudian bagaimana cara memprogram di dalam modul tersebut, lalu menampilkan hasil datanya dalam user interface di dalam aplikasi Blink, yaitu di handphone kalian masing-masing, sampai sebatas itu saja. Nah, pengembangannya, output dari mata kuliah ini harapannya kalian dapat menghasilkan suatu produk atau suatu sistem dengan memanfaatkan modul tersebut di mana terdapat sensor suhu dan jarak tersebut. Nah, nantinya dapat diaplikasikan ke dalam sistem-sistem yang lebih aplikatif dan lebih bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya misal, karena kita memiliki sensor jarak atau sensor suhu ya, mungkin kita bisa membuat sistem kemudi otomatis untuk membuka maupun menutup secara otomatis gitu ya, seperti itu. Atau mungkin dapat digunakan untuk implementasinya dalam dunia pertanian. Nah, dalam pertanian, dalam suhu tertentu,
sensor yang kita gunakan ini dapat mengatur suhu sekian. Apabila pagi hari suhunya diatur sekian, atau apabila siang hari suhunya diatur apa gitu, dan lain sebagainya. Itu silahkan dirundingkan atau didiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Nantinya akan ada kelompok yang dibentuk, lalu setiap kelompok memiliki perancangan gitu ya, perancangan kira-kira dengan modul tersebut alat apa yang akan dihasilkan. Kurang lebih seperti itu harapannya dari kami. Nah, ini bisa benar jelaskan secara singkat masing-masing dari komponennya. Kalian bisa mempelajari juga sembari menunggu kepastian untuk praktikum blok. Kalian bisa sembari mengutak-ngutik sendiri dan mempelajari sendiri apa sih sensor-sensor tersebut, fungsinya apa, gunanya apa, cara penggunaannya untuk lebih detail seperti apa. Di sini bisa benar hanya menjelaskan secara garis besar. Harapannya bisa benar kalian tetap proaktif ya dalam mengeksplor materi-materi maupun ilmu-ilmu yang diberikan oleh dosen, karena di dalam masa pandemi ini sangat terdapat banyak keterbatasan. Kami mengakui itu menjadi suatu kendala, terutama bagi staf pengajar. Namun harapannya bagi kalian para mahasiswa begitu ya, harapannya itu tidak menjadi penghalang. Harapannya kalian tetap proaktif untuk mengekspor apapun yang menjadi tanggung jawab kalian dan yang menjadi lingkup keilmuan kalian, gitu ya. Oke, yang pertama ini adalah Wi-Fi microcontroller, di mana dia ini tipenya yaitu ESP8266MOD. Nah, biasanya di dalam microcontroller ini terdapat banyak sekali komponen. Nah, ini kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Ini jadi ada RAM dan ROM, yaitu memori, kemudian ada port input maupun outputnya, lalu yang paling utama adalah CPU. Nah, ini ada semacam prosesor ya. Kalau komputer itu CPU adalah prosesornya, jadi semacam otaknya gitu ya. Kemudian ada special functioning block, kemudian ada oscillator circuit, lalu ADC, timer maupun counter, interrupt control, dan DAC. Nah, ini kurang lebih gambaran microcontroller seperti ini. Nah, kalau dulu itu tidak ada komponen microcontroller yang sudah terinclude dengan WiFi. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, apabila kita membeli komponen microcontroller jenis ini, itu pasti sudah ada perangkat WiFi-nya. Jadi ini sangat memudahkan bagi para developer untuk mentransmisikan data. Jadi sudah nggak manual lagi gitu ya, nggak harus colok USB terus. Kita sudah bisa memanfaatkan Wi-Fi sehingga apa yang diproses di dalam sensor tersebut akan dengan secara langsung, karena memanfaatkan Wi-Fi, dapat terhubung langsung dengan device asalkan terhubung dengan koneksi internet gitu ya. Nah, ini tipenya itu ada 32 bit. Lalu dia menggunakan jenis CPU Tensilia Diamond Standard dan memiliki kapasitas memori di mana kapasitasnya sebesar 32 KB untuk instruction. Maksudnya instruction itu adalah untuk program ya. Itu disimpan di dalam memori ROM. Sedangkan untuk user data, yaitu untuk data-datanya itu sebesar 80 KB, di mana dia disimpan di dalam memori RAM. Nah, kemudian dia juga pastinya disertai dengan fitur Wi-Fi yang mengkoneksikan microcontroller dengan HP. Nah, jadi komponen-komponen utama tadi, seperti Sabrina sampaikan sebelumnya, CPU itu adalah Central Processing Unit ya. Pasti sudah tahu semuanya, di mana pada microcontroller itu adalah berupa mikroprosesor yang berfungsi sebagai otak dari microcontroller itu sendiri. Nah, piranti ini fungsinya yaitu untuk memproses data, di mana isinya biasanya untuk memproses data itu adalah terdiri dari beberapa fungsi logika maupun aritmatika. Maksudnya code itu ya, code sintak dari yang akan kita buat nantinya. Nah, kemudian ada juga yaitu memori RAM
dan ROM. Nah, ini adalah pasti hampir ada pada setiap microcontroller. Nah, RAM ini digunakan sebagai penyimpanan data sementara yang terdiri dari beberapa register-register, di mana register ini adalah tempat penyimpanan data yang berkaitan dengan banyak hal. Misalnya, ada variabel dalam program, kemudian ada input maupun output, lalu ada pengaturan timer maupun counter, dan juga komunikasi serial. Nah, lalu sedangkan kalau ROM, nah ini biasanya ada tempat penyimpanan program seperti bisa Bina jelaskan sebelumnya tadi. Nah, biasanya ROM ini banyak dipakai pada microcontroller yang dimana saat ini yang biasa digunakan adalah flash PROM. Nah, ini disebut juga dengan programmable erasable ROM. Nah, ini mirip seperti memori pada flash disk, namun bedanya pada flash PROM hanya dapat dihapus dan ditulis secara sekaligus. Nah, kemudian yang lain, komponen yang lain yaitu yang penting adalah timer atau counter, di mana ini adalah suatu piranti untuk mencacah sinyal clock atau sinyal dari suatu kejadian. Jadi, jika ada sinyal yang dicacah berasal dari clock, maka piranti ini akan berfungsi sebagai penanda waktu, gitu. Nah, sedangkan jika berasal dari clock, maka piranti ini berfungsi sebagai pencacah, gitu. Nah, lalu yang terakhir yaitu yang penting yang lain itu adalah terkait dengan piranti antarmuka input maupun output pada microcontroller atau disebut dengan input output digital ini terdiri beberapa pin. Nah, biasanya itu ada 8 atau biasa kita sebut dengan 1 byte. Nah, dengan masing-masing bit tersebut, dia biasanya dapat mentransfer 1 bit data biner, atau biner ini ada data biner ini terdiri dari logika 0 dan 1 ya, kita pasti sudah umum. Nah, kemudian dari suatu microcontroller. Nah, selain port input-output digital, pada suatu microcontroller juga dapat berkomunikasi dengan piranti lain menggunakan komunikasi serial. Nah, jadi biasanya piranti antarmuka input-output ini digunakan sebagai port itu apa ya? Kayak dermaga, bukan dermaga apa ya? Kayak tempat transit gitu ya. Tempat transit antara komponen input maupun output gitu. Nah, selanjutnya adalah komponen yang selanjutnya adalah PCB relay. Nah, PCB relay yang kita gunakan yaitu jenis JKC3F 1C DC 12 volt. Oh, maaf. JKC3F 5 volt DC C ya. Nah, di mana ini bisa Bina memberikan contoh yang lain. JKC itu adalah jenis tipe relaynya. JKC3F ya, itu adalah tipe relaynya. Nah, lalu ada 1C itu adalah contact form, yaitu 1 ampere dan 1 coil. Nah, kemudian ada coil voltage, itu ada 3, 5, 6, 9, 12, 24 VDC. Nah, ini kebetulan yang bisa beri contoh adalah yang 12 volt, sedangkan yang kita gunakan adalah 5 VDCC. Nah, ini bisa kalian ekspor lebih lanjut jenis-jenisnya. Nah, relay itu gunanya untuk apa sih? Jadi, relay ini adalah kita sudah umum. Kalau saklar itu kalau listrik, lampu, saklar ya saklar atau switch gitu ya. Dimana dia dioperasikan secara listrik menggunakan dan merupakan komponen elektromagnetikal yang terdiri dari 2 bagian utama, yaitu elektromagnet coil dan mekanikal atau seperangkat kontak saklar maupun switch. Nah, di sini ada 2 lampu merah dan lampu hijau. Jadi kalau misalkan komponen ini atau modul kita itu nantinya berhasil terhubung ke dalam device, ketika kita koneksikan dengan laptop begitu, dengan kabel USB di laptop, lalu kita setting di dalam aplikasi Arduino-nya dan berhasil terhubung atau berhasil dijalankan begitu programnya, maka lampunya ini, lampu indikatornya ini akan berwarna hijau. Jadi mirip dengan lampu ya, dengan konsep lampu yang ada di rumah kita gitu. Jadi, nah kemudian relay menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan
kontak saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil atau low power dapat menghantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi. Jadi sebagai contoh, dengan relay yang menggunakan elektromagnet 5 volt dan 50 mA, dia ternyata mampu menggerakkan armatur relay yang berfungsi sebagai saklarnya untuk menghantarkan listrik sebesar 220 volt dan 2 ampere. Nah, ini jadi kalau di komputer itu kalau tidak salah ini fungsinya seperti apa itu? Apa itu istilahnya? Kok Sabina lupa. Yang merah itu ya. Kalau di komputer ini ya, komputer bukan laptop ya, di PC itu yang sebagai yang kotak merah itu biasa kalau zaman dulu ya merah apa ya sebenarnya kok lupa namanya, yaitu sebagai penghantar listriknya gitu ya, kurang lebih itu adalah PCB relay. Nah, kemudian sensor yang kita gunakan yaitu sensor jarak HCSR04 di mana dia memiliki input voltage-nya 5 volt, kemudian memiliki current draw-nya 20 mA, digital output-nya 5 volt, kemudian working temperature-nya di antara suhu minus 15 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Nah, kemudian angle-nya ada 30 derajat, dan sensor angle ya, sensor apa namanya, sudut. Kemudian ada efek dari angle-nya itu ada 15 derajat, kemudian ultrasonic frekuensinya 40 Hz, dan range-nya itu ada di antara 2 cm sampai 400 cm. Jadi maksudnya kalau lebih dari 400 cm, dia sudah tidak bisa mendeteksi. Nah, ini kurang lebih spesifikasi dari sensor jarak yang kita gunakan, yaitu HCSR04. Nah, kemudian ini adalah kode yang nanti akan kita gunakan atau kita coba running untuk workshop sistem tertanam. Jadi, nah ini nanti akan ada settingan, kalian bisa explore lebih dahulu atau mencoba potong kode sendiri bisa juga running begitu, tapi nggak bisa di-running sih karena nggak ada komponen modulnya. Tapi kalian coba pelajari dulu nggak apa-apa. Ini ada include ES. Ini koneksinya kok nggak stabil ya? Apa dari tadi terputus-putus? Ini aman ya? Oke. Nah, ini yang pertama ini adalah ESP8266 Wi-Fi.H. Nah, ini adalah perangkat prosesornya ya, mikrokontrolernya. Jadi kita masukkan di include, menandakan bahwa kita menggunakan jenis mikrokontroler yang ESP8266 Wi-Fi.H. Nah, lalu ada sensornya. Kita mendefinisikan juga terkait dengan sensornya. Di sini ada sensor LM35, lalu yang terakhir adalah sensor HC-nya, di mana dia mendefinisikannya menggunakan echo pin 13 dan trig pin 12. Kemudian juga diberikan relay-nya, di mana dia menggunakan relay 4. Terus di sini ada 2 variabel, ada variabel durasi maupun jarak, waktu dan jarak. Lalu ada juga variabel yang lain, yaitu variabel terkait dengan temperatur. Nah, lalu ini ada terkait dengan autentifikasinya, di mana autentifikasi ini di-generate nanti ya, ada cara-caranya nanti. Ini generate. Lalu di sini ada masukkan username dan passwordnya, ID dan passwordnya nanti. Jadi ketika kalian ingin mengkoneksikan dengan Blink begitu, ini ada autentifikasi terlebih dahulu yang bisa dilakukan untuk memastikan apakah itu program kalian nanti terkoneksi dengan handphone kalian sendiri, bukan handphone yang lain gitu ya. Lalu di sini ada setupnya. Ini setupnya diikuti saja kurang lebih seperti ini. Lalu, nah ini ada fungsi untuk looping ya, di mana terdiri dari ada 2 variabel yaitu sensor jarak maupun sensor suhu. Nah, fungsinya
fungsi dari sensor jarak itu kurang lebih isinya seperti ini. Jadi dia menghitung, outputnya yaitu menghitung jarak, di mana jarak ini diperoleh dari variabel durasi dikali dengan 0,034 dibagi 2. Nah, ini sudah umum untuk menghitung jarak pada sensor tuh sebenarnya baca kurang lebih memang caranya adalah seperti ini. Nah, durasinya ini diperoleh dengan fungsi pulse in dari echo pin dan high, di mana dia adalah membaca echo pin kemudian mengembalikan sound wave travel time in microsecond. Jadi dia mengembalikan gelombang suara yang berjalan begitu ke dalam suatu satuan waktu yaitu microsecond. Gitu. Nah, setelah diperoleh variabel durasinya itu lalu dihitung menggunakan rumus tersebut, maka diperoleh variabel jarak. Nah, kemudian yang kedua yaitu terkait dengan sensor suhu. Nah, sensor suhu ini itu dibaca dengan membaca dari sensor pin, lalu dihitung dengan menggunakan rumus voltage, yaitu hasil pembacaan tadi, variabel reading itu dikali dengan 3000 dibagi 1024. Maka diperolehlah variabel temperatur. Namun untuk menormalisasikan hasilnya, dia dibagi dengan 10, sehingga diperoleh hasil temperatur misalkan 29,5 atau 27,8 dan lain sebagainya. Nah, variabel suhu dan jarak ini yang nantinya akan ditampilkan di aplikasi Blink, gitu ya. Oke. Nah, kurang lebih gambaran untuk aplikasi Blinknya seperti ini. Jadi ada banyak widget. Ini kalian dapat ekspor juga, bisa cantumkan di sini. Ini ada salah satu tutorial yang di-share oleh Raka. Mungkin kalian bisa ekspor lagi tutorial-tutorial yang lain. Ini yang bisa Bina coba. Jadi di dalam Blink itu ada banyak jenis widget. Nah, ini bisa kita gunakan. Ini ada LED, kemudian ada value display, ada LCD, terminal, level, dan lain sebagainya. Nah, ini yang bisa Bina coba ini adalah menampilkan temperatur suhunya. Jadi ini adalah gambaran temperatur suhunya kayak gini ya. Kemudian ini ada button. Nah, di sini juga ada pilihan button di mana menandakan button on dan off. Nah, ini juga bisa disetting nantinya. Semuanya bisa disetting. Jadi kalian kalau mau menggunakan aplikasi Blink ini hanya sekedar setting-settingan aja. Gitu. Kalau misalkan ada suhu, tampilkan suhu, kalau ada jarak ya ditampilkan jarak. Nanti ke depannya harus dimanfaatkan data real tersebut ditampung gitu ya, di record ke dalam suatu misalkan secara real gitu ya, lalu langsung diproses apa yang ingin kalian proses gitu. Misalkan dalam suhu rentan sekian sampai sekian akan dilakukan proses apa, misalkan dalam rentan jarak sekian sampai sekian akan dilakukan proses apa, kayak gitu kurang lebih. Ini adalah gambaran kurang lebih dari aplikasi Blink yang akan diinstal di handphone kalian masing-masing. Nah, kurang lebih sekian presentasi dari Bu Sabrina. Untuk PPT-nya sudah Bu Sabrina share di chat ya. Ini kalian bisa download. Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Baik, kalau tidak ada, mungkin bisa ditanyakan secara langsung melalui WhatsApp Bu Sabrina atau email. Tapi kalau memang tidak ada, semoga persiapan praktikum blog nanti lancar. Kita bisa bertemu secara langsung di praktikum blog secara luring. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.